Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Evi dalam mata pelajaran PPKN. Kali ini kita akan belajar mengenai norma dan keadilan. Sebelumnya, ada yang pernah mendengar apa itu norma dan keadilan? Jika belum pernah mendengar apa itu norma, Bu Evi akan membahas sedikit tentang norma. Norma yaitu aturan atau peraturan atau kaidah dengan tujuan untuk mengatur setiap tingkah laku masyarakat. Selanjutnya adalah coba perhatikan gambar yang ada di samping ini. Pernahkah kalian melihat fenomena seperti gambar di samping ini? Dan apakah yang difikirkan oleh kalian semua kira-kira norma apakah yang dilanggar? Pada gambar di sini jelas terlihat bahwa ada beberapa pengguna sepeda motor menggunakan bahu jalan untuk alternatif sebagai jalan untuk menuju ke tujuannya. Sedangkan kegunaan bahu jalan tersebut adalah diperuntukkan untuk pengguna atau pejalan kaki. Di sini jelas menyalahi aturan atau menyalahi akidah yang berlaku. Selanjutnya, kita akan membahas apa itu norma dan apa itu keadilan. Materi yang kita akan bahas kali ini berkaitan dengan kedua pembahasan yang ada di PowerPoint tersebut. Norma adalah kaidah, aturan, atau adat kebiasaan dan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Norma dibentuk untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia sehingga dapat terwujud ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan. Sedangkan keadilan yaitu memperlakukan diri sendiri dan orang lain sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Jika di sini norma adalah aturan atau kaidah atau adat kebiasaan dan hukum yang berlaku dalam masyarakat, jika keadilan adalah memperlakukan diri sendiri atau orang lain sesuai dengan haknya. Jadi, di keadilan di sini kita tidak membeda-bedakan seseorang. Begitupun orang itu misalkan berbeda ras, berbeda suku, bahasa, agama dengan kita, tetapi kita harus memperlakukan orang lain sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Selanjutnya, macam-macam norma yang ada di masyarakat. Di Indonesia sendiri ada 4 norma yang berlaku. Yang pertama ada norma agama, yang kedua norma kesopanan, yang ketiga norma kesusilaan, dan yang keempat norma hukum. Norma agama, norma kesopanan, kesusilaan, dan hukum itu saling berkaitan satu sama lain. Tujuannya adalah untuk mengatur perilaku masyarakat yang ada di Indonesia agar memiliki aturan yang berlaku dan wajib untuk dipatuhi. Nah, di sini Ibu akan membahas tentang norma agama. Norma agama sendiri pengertiannya adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebenaran norma agama adalah mutlak. Hal ini disebabkan oleh aturan dan sanksinya diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Sanksi norma agama jika melanggar atau melakukan dosa, maka sanksinya berupa siksaan. Namun, siksaan di sini adalah siksaan di neraka. Jadi tidak akan terlihat jika di dunia, karena nanti sanksinya ada di akhirat setelah kita wafat. Contohnya, di norma agama adalah melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Jadi menjalankan perintah dan larangannya, larangan yang haram dan batil, dan sanksinya tadi
sanksinya tidak langsung dirasakan di dunia, tapi nanti akan kita rasakan setelah kita wafat atau di akhirat. Selanjutnya adalah norma kesopanan. Norma kesopanan di sini artinya adalah mengatur sikap dan tingkah laku manusia dalam masyarakat berisi perintah dan larangan di masyarakat. Norma ini berisi perintah masyarakat yang harus dilaksanakan dan dilarang, berarti masyarakat tidak boleh dilakukan. Jika norma kesopanan lebih mengatur kepada tingkah laku manusia. Contohnya adalah jangan meludah di sembarang tempat. Berbicara dengan orang tua berbahasa yang halus dan sopan. Dan mengucapkan salam apabila bertemu dengan orang lain. Sanksinya tidak tegas, berupa teguran, cemooh, diasingkan, dan caci maki. Maksudnya adalah ketika kita berbicara kepada orang tua menggunakan bahasa yang tidak sopan dan tidak halus, sanksinya akan berupa teguran. Kita akan ditegur oleh orang yang mendengar perkataan kita tersebut kepada orang tua. Karena apa? Kita menggunakan bahasa yang kurang sopan dan kurang halus. Norma kesusilaan. Pengertiannya adalah aturan-aturan yang bersumber dari suara hati manusia berupa perintah dan larangan hati nurani manusia. Contohnya, seseorang itu harus jujur, tidak boleh berbohong. Ketika kita berbohong, berarti kita tidak membohongi diri sendiri, tapi kita membohongi orang lain atau orang yang kita bohongi. Nah, di norma kesusilaan, ketika kita berbohong kepada orang lain, itu ada dua kemungkinan. Satu, hati resah, dan dua, hati tidak tentram. Karena apa? Kita sudah berbicara bukan faktanya. Di norma kesusilaan ini, kita tidak boleh berbohong, tidak boleh menyakiti hati orang lain, ataupun diri sendiri. Kita juga tidak boleh menyakiti hati kita. Dan harus menjaga dan mencintai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam norma kesusilaan di sini, sanksinya berupa perasaan tidak tentram, resah, gelisah, dan sebagainya. Selanjutnya adalah norma hukum. Norma hukum adalah seperangkat peraturan yang dibuat oleh warga negara atau badan berwenang berisi perintah dan larangan yang tidak boleh dilakukan oleh warga negara. Norma hukum sifatnya tegas dan memaksa. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menjalankan apa yang sudah menjadi ketetapan pemerintah. Karena apa? Sanksinya tegas dan memaksa. Adapun unsur-unsur dan ciri-ciri norma hukum adalah yang pertama, peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Yang kedua, peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Yang ketiga, peraturan yang bersifat memaksa. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas, berisi perintah dan larangan. Dan yang terakhir, perintah dan larangan itu harus dipatuhi dan ditaati oleh setiap orang. Konsekuensi dari pelaksanaan peraturan hukum ini dapat dipaksakan oleh alat-alat negara. Contoh, korupsi, membunuh, mencuri, mencemarkan nama baik, pelecehan, dan seksual. Di sini adalah contoh atau pelanggaran yang termasuk pelanggaran di norma hukum. Jadi jelas, ketika kita melakukan korupsi, membunuh atau mencuri, maka kita akan dikenakan sanksi yang tegas dan memaksa. Selanjutnya adalah norma sosial yang berlaku di masyarakat. Norma sosial yang diberlakukan di masyarakat Indonesia, yang pertama ada tata cara, yaitu norma yang menunjukkan pada satu bentuk perbuatan dengan sanksi ringan.
Contohnya, sendawa, mendecak, tidak mencuci tangan sebelum makan. Maka tata cara merupakan norma yang menunjukkan pada satu bentuk perbuatan dengan sanksi yang sangat ringan. Tetapi, seseorang yang melanggar norma ini atau aturan ini itu dikenakan sanksi, tetapi sanksinya ringan, hanya berupa teguran saja. Yang kedua, ada kebiasaan. Kebiasaan yaitu perbuatan atau cara bertindak yang digemari oleh masyarakat sehingga dilakukan berulang-ulang. Contoh, memberi salam, membungkukkan badan, berterima kasih, dan membuang sampah pada tempatnya. Kebiasaan ini adalah yang terus-menerus dilakukan dan dianggap menarik berarti ya, ketika kita memberi salam kepada orang lain, memberikan senyuman, membungkukkan badan, itu adalah suatu bentuk kesopanan yang pada akhirnya menjadi suatu kebiasaan yang baik. Yang ketiga, ada tata kelakuan. Jika seseorang melanggar kebiasaan, maka dianggap aneh. Dan jika melanggar tata kelakuan, dianggap jahat. Jadi, tata kelakuan di sini adalah gabungan antara norma agama dan norma kesusilaan. Contohnya adalah mencontek, berjudi, narkoba, mencuri. Meskipun mencontek itu tidak diketahui oleh guru, tetapi bisa dirasakan oleh kita yang menyontek atau mencontek tersebut. Karena apa? Ada perasaan resah dan gelisah. Karena apa? Nilai yang kita dapatkan itu tidak murni, melainkan hasil dari menyalin hasil orang lain. Pelanggaran terhadap tata kelakuan akan mengakibatkan sanksi yang berat. Misalkan diusir dari kampungnya karena terus-menerus melakukan pencurian. Tata kelakuan suatu masyarakat mungkin akan bertolak belakang dan berbeda dengan tata kelakuan yang ada di masyarakat lain. Tata kelakuan sangat penting bagi terwujudnya keteraturan sosial dalam masyarakat. Tata kelakuan di sini memaksakan suatu perbuatan dan di lain pihak melarang suatu perbuatan tersebut. Tata kelakuan secara langsung bisa menyesuaikan tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan yang ada di suatu masyarakat. Misalkan tata kelakuan di sini adalah seseorang yang dianggap jahat. Misalkan kalau peraturan di masyarakat tersebut dipotong tangannya atau dipotong jarinya, maka sanksinya berupa dilakukan tindakan tersebut. Jadi setiap masyarakat itu berbeda sanksinya. Selanjutnya ada adat istiadat. Merupakan norma yang tidak tertulis, namun sangat mengikat kepada masyarakatnya. Contoh, di Baduy, tidak boleh menggunakan kamera saat berkunjung. Di Kampung Naga, tidak boleh ada listrik dan TV. Dan di Aceh ada hukum razam. Jadi, adat istiadat di sini adalah hukumannya tidak berbentuk tertulis, namun tidak tertulis. Jika berbentuk tertulis itu kita katakan sebagai undang-undang dasar. Tetapi kalau tidak tertulis yaitu hukum-hukum yang ada di suatu tempat atau suatu wilayah. Jadi wilayah A dengan wilayah B itu jelas akan berbeda setiap peraturannya. Yang terakhir adalah hukum. Hukum bersifat formal dibuat oleh lembaga negara atau lembaga berwenang. Sanksinya tadi jelas, tegas dan memaksa. Contohnya tidak memiliki SIM dan STNK, tidak menggunakan helm. Nah, maka dari itu hukum yang berlaku di Indonesia adalah sifatnya tegas dan memaksa. Nah, anak-anakku semua, materi di bab 2 pada norma dan keadilan sudah Bu Evi sampaikan. Semoga apa yang Bu Evi sampaikan pada kali ini anak-anakku semua dapat dimengerti dan insya Allah kita akan membahas materi selanjutnya di pertemuan berikutnya di minggu depan.
Sebelumnya, anak-anakku semua, pada video kali ini memang cukup berbeda, tetapi semoga apa yang telah Bu Epi sampaikan menjadi bekal dan ilmu untuk kalian semua. Tetap di rumah, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.